Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bahwa sejatinya kita itu hidup di alam dunia itu selalu dituntut untuk belajar dan belajar, ya. Berbagai hadis Nabi menyebutkan ada thalabul ilmi fardhotun, ada utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dan seterusnya, yang menandakan bahwa kita itu sebagai learning human, manusia yang selalu belajar. Dalam proses belajar tentunya ada guru dan ada murid, ya. Ada guru nggak ada muridnya juga Pak Molang Sopo, ya. Ada muridnya nggak ada gurunya, nanti bergurunya ke setan. Maka tentunya kita mengikuti kaidah yang berlaku bahwa setiap kita belajar itu harus ada gurunya. Dalam perjalanannya kita sering belajar di madrasah diniyah ataupun di majelis taklim yang diajarkan dalam berbagai kitab. Ada Ta'lim Muta'alim, kemudian yang dijelaskan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam salah satu risalahnya, bahwa seorang murid itu sejatinya tidak boleh untuk bertentangan pendapat, apalagi mendebat gurunya. Itu tidak boleh. Lalu bagaimana konteksnya dengan tahun politik yang berlaku saat ini? Sering kita temui bahwa beberapa tokoh ataupun ulama itu terlibat dalam proses dukung-mendukung terhadap calon, atau bahkan maju sendiri dalam kontestasi pemilu ataupun dukung-mendukung dalam pilpres dan pilihan legislatif ataupun pilkada. Contoh, salah seorang pimpinan pondok pesantren itu mendukung salah satu calon, kemudian menginstruksikan kepada santrinya, kepada muridnya untuk mendukung calon pilihan dari sang kiainya tersebut. Padahal belum tentu si santri itu memiliki pilihan yang sama dengan kiainya. Maka penyikapannya bagaimana? Nah, tentunya untuk menyikapi hal tersebut kita selalu berpegangan ataupun berpedoman pada prinsip antara seorang santri dengan seorang kiai ataupun ustadznya, yang mana jangan sampai kita mengabaikan sikap kita sebagai seorang murid, adab kita sebagai murid menghadapi seorang yang kita anggap sebagai mu'alim kita. Karena tentunya kita tidak ingin keberkahan ilmu kita akan hilang kalau seorang murid itu hilang adabnya di hadapan mu'alimnya. Maka pada salah satu pembahasan pada Bahsul Masail PJNU Jakarta Timur itu memutuskan bahwa pada prinsipnya seorang murid itu harus taat dan mengikuti kepada gurunya sepanjang hal tersebut itu pada hal yang sifatnya kebaikan ataupun pada hal yang sifatnya kemaslahatan bagi umat. Tapi ketika hal tersebut sudah melampaui dari hal yang sifatnya masalah bagi umat, maka seorang murid tidak wajib untuk taat atau mengikuti kepada gurunya. Demikian sepintas dari kami. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.